Ibu Saudara, siap memuji Tuhan. Biar dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, kita beribadah menyembah Tuhan Yesus. Kita berdiri. Tuhan, kami rindu memuliakan, beribadah kepadamu. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Tuhan Yesus. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu dalam hadirat-Mu. Kau yang Maha Kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Yesus terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hanya Engkau Maha Kudus ya Bapa. Sebab Yesus yang Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Yesus yang terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Menara doa puasa sehati-hati kudus. Kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Ibadah menara doa puasa ini kita habiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta. Kemuliaan dan hormat bagi Bapa di surga, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, kemuliaan bagi Tuhan Roh Kudus selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom semua, selamat pagi. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita hormati kehadiran Tuhan Yesus pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita datang dengan kerinduan, dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus, dengan hati bersukacita. Saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi
seluruh bumi. Yesus memberiku kegirangan, sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Yesus memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yesus memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yesus memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yesus memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Pada pagi hari ini. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basaro adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan Yesus pada pagi menjelang siang hari ini. Biar kami terus dalam perkenanan-Mu Bapa. Biar kami tetap terus melekat kepadamu. Bersamamu kami bisa melewati setiap apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Roh Kudus. Ya Allah barang. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kesungguhan kepada Tuhan Yesus. Rasakan kehadiran Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah
Terima kasih Bapa, kasih sayang-Mu, anugerah-Mu begitu besar bagi kami. Kami sungguh bersyukur hidup di dalam Tuhan Yesus yang menyayangi kami, yang peduli kepada kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami di setiap langkah bahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, juga kami bersyukur Tuhan Roh Kudus terus menuntun kami di dalam segala kebenaran. Ya Tuhan Roh Kudus, pada pagi menjelang siang ini kami rindu membaca firman-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Ya kiranya Tuhan Roh Kudus juga yang memberikan kami pengertian, karena kami butuh firman-Mu. Kami butuh firman-Mu yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami juga jalan setiap yang harus kami tempuh, sehingga setiap jalan kami tetap ada di dalam kehendak Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Tuhan Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Tuhan Yesus dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, Bersama-sama, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu Tuhan Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantah Tuhan Yesus. tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Tuhan Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Bersama-sama, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang harus diundang? Dan Tuhan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Tuhan Yesus, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Bersama-sama, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, bersama-sama, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf
Yang pertama berkata kepadanya, "Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang." Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, "Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh." Kemudian hamba itu melaporkan. Bersama-sama, "Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat." Lalu kata tuan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku." Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Bersama-sama, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. bersama-sama, Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Selalu ada kesempatan bagi kami untuk duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Menanti-nantikan pengajaran dari Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus membuka pikiran kami. Bapa dipermuliakan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu ya Bapa. Biar jam ini menjadi jam yang indah bagi kami. Jika kami lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, berulang-ulang kalau saudara perhatikan, saya selalu mengatakan bahwa hidup ini kesempatan. Ya, kalau berdoa puasa ini kesempatan. Gak akan kembali lagi. Dan kesempatan itu kalau saudara ambil dengan baik, hasilnya luar biasa.
Bukan saja di dunia, tapi untuk hidup yang kekal. Harta kita nanti saudara di sana sudah dimurnikan. Ya, dan harta itu kekal. Kalau harta di dunia nggak ada yang kekal ya. Kita beli mobil baru. Nanti 10 tahun lagi mobil second. 20 tahun lagi mobil bekas. Ya, semua termasuk jabatan, termasuk kepinteran. S1, S2, S3. Kalau umur 70 tahun mah udah nggak berfungsi lagi. Tapi kalau kita S1-nya Tuhan Yesus, ya, lama-lamanya. Makanya saudara ingat-ingat, segala sesuatu tentang Tuhan Yesus itu kesempatan. Katakan kesempatan. Iya, kesempatan. Saudara ambil itu, jangan sampai sia-sia. Ya, karena nanti umur yang 70-80 tahun ini dibandingkan dengan kekekalan. Itu seperti hari kemarin. Kan Tuhan bilang 1000 tahun seperti satu hari, cuma seminggu. Jadi hidup kita di dunia ini yang kita ngotot sebenarnya cuma seminggu. Tetapi kalau kita mengambil itu sebagai kesempatan yang indah dari Tuhan, maka yang seminggu itu menjadi kekal. Ya, bangsa Israel harusnya katanya kalau dari Mesir ke Tanah Kanaan cuma 11 hari. Tapi karena mereka melanggar, ya menjadi 40 tahun. Itu masih belum seberapa. Tapi ini kekekalan. Makanya saudara harus bersyukur setiap kali saudara punya kesempatan, ambil dengan sukacita. Ambil dengan maksimal. Ya, supaya saudara nanti akan lihat, ya, nanti di sorga saudara akan melihat, akan mengucap syukur kalau saudara ambil hari ini dengan maksimal. Saya nggak mau sia-siakan saudara. Puji Tuhan, doa semalaman hari pertama dulu, 2 minggu lalu, saya mulai jam 10 pas. Tapi kemarin setengah 9 saya udah rindu banget, saya udah mulai setengah 9. Sampai jam 4 pagi. Dan itu kesempatan bagi saya. Ya. Tubuh boleh lemah. Ya. Jam-jam 3 udah hampir gak kuat saya. Tapi tetap aku harus bertahan. Aku harus bertahan. Ya. Puji nama Tuhan, Roh Kudus menolong. Selama kita punya keinginan tekad. Ya gak boleh tuh gini saudara. Ya coba aja lah, nanti kalau gak kuat gak apa-apa. Ya memang. Tapi upahnya kecil. Orang yang menabur sedikit, sedikit juga. Bisa enggak kita menaburnya banyak? Tentunya memperhatikan kesehatan loh. Ada beberapa murid saya begitu bertobat, gak berhikmat. Dia begadang terus baca Alkitab. Minggu kena stroke. Tetap berhikmat, amin. Nah saya percaya ketika kita berhikmat bersama dengan Roh Kudus, Roh Kudus bilang, ya sekarang rebahan, mulai lagi. Itu, jadi ada tuntunan dari Tuhan Roh Kudus. Ya, syukur hari ini Bu Gembala berulang tahun, kesempatan lagi dari Tuhan Yesus 1 tahun, ya kan? Masuki hari-harinya lebih dalam lagi. Umur berapa ya? 69 ya? 68, 69 tahun, 59, berapa? Hah? 7 ya? Berikutnya harus lebih lagi, lebih rindu lagi, lebih dalam lagi. Ternyata ketika kita lebih dalam, lebih rindu lagi, bahagianya itu bertambah terus, bertambah terus. Ya, di dalam Tuhan tuh begitu. Kita belakang ini Bu Gembala nih kalau jam 3 bisa nangis terus. Dan karena ulang tahun hari-hari kemarin juga begitu, ada lawatan Tuhan yang luar biasa. Ya, di hidup itu kesempatan. Pertanyaan yang Tuhan taruh tadi dalam hati saya, kira-kira ini khotbahnya Tuhan Yesus itu, firman yang disampaikan Tuhan Yesus itu khotbah yang motivator, motivasi, atau khotbah yang lain? Memotivasi kita? Bukan memotivasi. Itu khotbah firman. Khotbah yang sangat penting dan sangat
esensi. Nah, ya. Kalau yang lain nggak esensi, nah bedanya begini, khotbah motivator itu akan membawa kita untuk kita bisa memenangkan orang lain buat diri kita sendiri. Ya, jadi kalau kamu memenangkan orang lain, kamu begini, menang nanti. Tapi khotbah firman adalah menabur bagi orang lain supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan membalas. Beda ya. Kalau yang pertama tadi langsung kita ambil buat orang lain. Tapi yang ini kita melakukan firman karena itu esensi. Lalu firman itu nanti akan memuliakan Bapa dan Bapa akan memberikan hal yang terindah buat kita. Ya. Makanya kelihatannya khotbahnya Tuhan Yesus khotbah motivator, tapi enggak. Coba nanti kita lihat sama-sama. Di ayat yang ketiga, lalu Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Coba lihat, perhatikan, fokusnya kesembuhan atau hari Sabat? Enggak, fokusnya tentang hari Sabat ini. Tuhan Yesus mau mengatakan pada mereka semua bahwa hari Sabat itu dibikin buat manusia. Bukan manusia buat hari Sabat. Makanya dilemparkan pertanyaan, boleh enggak menyembuhkan orang pada hari Sabat? Orang Farisi bilang enggak boleh, itu melanggar Sabat. Tapi Tuhan Yesus kasih, saudara, bahwa kalau anakmu kecebur sumur, hari Sabat, dibiarin enggak? Tentunya enggak dong. Ya, jangankan sumur. Apalah jatuh masa dibiarin aja. Ya. Menyembuhkan orang tiap hari Tuhan Yesus. Betul enggak? Tuhan Yesus menyembuhkan orang tiap hari. Kurang. Tiap saat. Sekarang ini banyak orang lagi disembuhkan, kita nggak tahu di mana mereka berada kan. Ya. Mungkin kita bilang tiap hari, ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya tiap saat. Makanya saudara ada waktunya saudara dapat kesembuhan juga. Sebabnya percaya sama Tuhan Yesus setiap saat. Jangan setiap hari. Ya. Ada lagu tuh memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Lalu habis terbit terbenam udah gak memuji lagi. Terus sampai terbitnya lagi 24 jam ya. Bahkan tiap waktu yang dipermasalahkan orang Farisi adalah hari Sabat. Kenapa sih Tuhan hari Sabat? Emang gak ada hari lain? Loh emang kenapa harus Sabat? Ya. Hari Sabat kok menyembuhkan orang kok. Hari Sabat untuk memuliakan Tuhan kok. Pandangan Farisi tentang aturan-aturan. Kalau aturan-aturan capek ya. Saudara di rumahmu ada berapa peraturan? Gak usah banyak-banyak ya. Kalau 5.000 peraturan gimana? Napasnya hati-hati, jangan gitu napasnya. Jangan. Jangan orang Jawa enak sayur. Iya. Makanya saudara di rumah jangan jangan sering berkata jangan. Ya. Pandangan Farisi semua aturan itu jadi sakral. Jadi bukan esensinya, tapi aturannya itu yang jadi sakral. Tapi menurut Tuhan Yesus, aturan itu untuk manusia. Ya. Jadi kalau saudara nggak boleh melanggar lampu merah, itu aturan untuk kita nggak? Iya. Coba kalau diperbolehkan, banyak yang mati tuh. Ya. Katanya di Keranji itu jalan layang ada kecelakaan lagi kemarin. Ya kayak mesti lebih gencar deh di situ. Hampir tiap minggu ada di situ. Ada penguasa-penguasanya.
parah, yang lain juga parah. Di ayat 5 mereka sepakat dengan Tuhan Yesus bahwa kalau anaknya masuk ke dalam sumur, disabat, diangkat. Pada akhirnya kan sepakat mereka. Jadi Tuhan Yesus itu esensinya bahwa menolong orang ya, itu lebih penting daripada peraturan gitu. Biar di gereja kita nggak banyak peraturan ya. Amin. Peraturannya yang paling hebat tuh sebenarnya Tuhan udah kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wah, itu peraturan tuh. Itu peraturan yang esensi itu. Gak usah ditambah-tambahin juga. Kalau aku mengasihi kamu, tentu aku gak menyakiti kamu dong. Iya kan? Kalau aku mengasihi kamu, pasti aku gak ngomong sembarangan dong. Kalau aku mengasihi kamu, pasti aku gak gosip dong. Itu esensi. Tapi orang dunia, jangan gosip loh. Jangan ini, jangan ini, jangan itu. Tanyakan. Begitu saudara, biar kita datang sama Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-8. Kalau seorang mengundang kamu ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Judulnya tempat yang utama dan tempat yang rendah. Ya. Ternyata pandangan orang Farisi dengan pandangan Tuhan sama nggak? Beda. Pandangan orang Farisi itu dia hebat nggak tuh? Dia orang kaya nggak tuh? Dia punya titel banyak nggak tuh? Oh iya, silakan di depan. Tapi pandangan Tuhan Yesus nggak gitu. Ya, pandangan Tuhan Yesus, siapa yang tidak dinilai oleh manusia, itu bernilai di hadapan. Udah beberapa hari, beberapa 2 minggu ya kayaknya. Tuhan ngomong sama aku nih sama Bu Gembala. Bisa nggak tuh si Willy sama Linda sekali-kali diajak makan gitu. Orangnya nggak dipandang. Tapi aku rindu ya, untuk menggenapi firman. Amin. Jadi kalau orang yang nggak terpandang, saudara, beri perhatian. Ya. Jadi kalau Farisi mempertahankan kehormatan, tapi Tuhan Yesus menekankan kerendahan hati. Ya. Di mata manusia, ngapain sih rendah hati? Kita kan sekolah udah tinggi, kita kan punya banyak. Tuhan mau membentuk hati kita menjadi orang yang rendah hati. Itu penting saudara. Jujur nih, sampai sekarang Tuhan terus membersihkan kita untuk lebih rendah hati lagi, bisa enggak? Kamu bisa lebih rendah hati lagi enggak? Katakan bisa. Lebih. Jangan standar gitu, udah sampai segini udah flat, udah nggak bisa. Udah mentok nih Pak, no. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan dirinya sampai mencuci kaki murid-muridnya. Gak ada yang rendah lagi deh kayaknya ya. Kalau cuci kepalanya mungkin masih tinggi. Kaki. Ada lebih rendah dari kaki enggak? Itu loh Tuhan Yesus ngajarin seperti itu. Sampai sekarang memang gereja cukup berat melakukan ini. Sekali 2 kali sih oke. Tapi kalau ya, jadi menekankan kerendahan hati untuk mendapatkan tempat yang utama. Ya, Tuhan menghargai loh. Tempat utama adalah tempat yang sesuai dengan firman. Jadi kalau kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, rendahkan dirimu lah seperti dalam firman. Misalkan, menghormati orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Firman bukan? Firman, lakukan. Beda dengan ajaran yang lain. Ajaran yang lain yang saya dapat dari Edis TV.
Kalau ketemu sama orang kafir, jangan tegur dia. Dia harus tegur kita dulu. Ya itu ajaran dunia. Ajaran Tuhan gimana? Tegur aja semua. Di tempat kami saudara, sekarang orang udah gak ragu negur saya. Karena tiap kali dia gak negur, saya pasti tegur. Mau kenal kayak mau enggak kayak. Karena itu memang ajaran Tuhan Yesus. Belajar merendahkan diri. Gak ada gengsi. Gengsi kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Jangan bilang gengsi. Kalau istri mesti minta maaf sama suami, jangan gengsi. Kalau suami harus minta maaf sama istri, jangan gengsi. Gengsi kita sudah dibeli sama Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Kalau orang tua sama anak, zaman sekarang, anak kan lebih pinter. Ibu tuh jauh lebih pinter dari saya. Saya bikin aplikasi ngeprint aja seharian gak dapet. Dipegang Dipa 5 menit selesai. Tapi itu gak mengurangi, anak mesti hormati orang tua. Amin. Gak bisa membatalkan itu semua. Karena panjang umur dan kau akan bahagia di sana kalau engkau menghormati orang tuamu. Walaupun orang tuanya mungkin rentan. Ya. Ayat yang ke-14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapatkan balasan pada hari kebangkitan. Tapi saya mau tanya begini. Pada hari kebangkitan, pada hari penghakiman itu, kapan itu? Udah manusia dibangkitkan kan? Ya, pada kebangkitan pertama atau kebangkitan kedua. Tapi bagi Tuhan Yesus, penghakiman itu bisa hari ini enggak? Kalau Tuhan Yesus mau bisa hari ini enggak? Bisa, di sini enggak dibilang enggak boleh hari ini. Jadi kalau Tuhan Yesus menganggap bahwa engkau harus dihakimi hari ini, ya terimalah penghakiman. Karena penghakiman yang Tuhan berikan buat kita bukan penghakiman penghukuman. Penghakiman pemberian, anugerah. Di pagi saya jalan sama orang muslim, olahraga. Pandangannya pesimis saja. Ya saya sudah tua gak bisa apa-ngapain, ya gak berharga, bla bla bla. Saya masuk dengan firman. Jangan begitu loh, kau orang beriman. Tuhan bisa ubah gak nasib kamu? Bisa. Ya tapi gak bisa. Enggak. Kita tetap pertahankan firman. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengar nih. Dan dia melihat bahwa pada hari ini berbahagia katanya. Masih dipakai Tuhan, masih khotbah, masih dapat berkat, masih. Beda. Orang yang tidak bangkit lagi tuh yang ngajarin mereka itu. Dengan Yesus yang mati 3 hari bangkit dari antara mati. Hidup. Beda. Beda ya? Beda banget. Anak-anaknya juga beda. Nah, itu sebabnya saudara bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Dia baik kuasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku pergi melihatnya dan seterusnya. Ya, ini minta maaf di sini, ini basa-basi sebenarnya. Sebenarnya kalau dia mau datang bisa nggak? Bisa. Kalau minta maaf tuh udah nggak mungkin datang. Misal udah terkapar, udah nggak apa-apa, itu juga masih bisa datang pakai ambulan. Lo tahu nggak orang datang sama Tuhan Yesus pernah pakai ambulan. Di pantai Karnival dulu, orang ikut KKR, datangnya pakai ambulan.
Coba di sini ada yang sakit datang ke sini pakai ambulan. Gempar Perumna 1. Jadi orang datang sama Tuhan Yesus bisa dalam segala hal. Makanya saudara saya kasih tahu, kalau saudara berdahalangan menara doa puasa, saudara harus bergumul mati-matian. Bukan saya pengen saudara datang, enggak. Tuhan mau lihat perjuanganmu tuh seperti apa. Tuhan bangga enggak? Ini saya pernah bangga sama seseorang di sini loh. Dulu namanya, saudara kenal Ibu Hana, yang rumahnya Jati Unggul. Ya. Saudara tahu, pada hari bapaknya meninggal, dia masih doa puasa di sini. Bapakmu meninggal, iya Pak, saya mau doa puasa aja. Bagi saya keren. Bagi saya keren. Kenapa? Untuk Tuhan Yesus itu segala galanya. Jangan cuma nyanyinya aja, engkau segalanya, kaulah segalanya. Besar, kecil. Yang kecil aja gagal gitu. Waktu banjir di sini, saya ingat sama Pak Hadi. Pagi-pagi udah gak boleh masuk sebenarnya, kita paksa masuk sampai depan ini. Sini gak banjir. Sore hanya kita datang lagi, tapi di sana udah di portal, tidak boleh masuk Pak. Ya udah, selesai. Tapi bagi kita saudara, untuk cari Tuhan Yesus, cari dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Tuhan Yesus melihat semuanya itu. Kita bukan anak-anak gampang, bukan anak-anak cengeng. Tapi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang militan. Dan standarnya mengasihi Tuhan. Ya. Tadi ada yang lupa, saya mau tanya, menjadi murid Tuhan Yesus mahal enggak? Berapa mahal? Orang mau masuk sekolah, kalau masuk di penabur itu sekitar 60 juta. Ya, ada yang lebih, sekolah lebih mahal lagi. Masih bisa disebut juta. Ya. Masuk di tempatnya Lucky, Ita itu 100 juta lebih tahun. Oh, tapi saya mau beritahu, menjadi murid Tuhan Yesus jauh lebih mahal. Kenapa? Kau tidak bisa jadi murid, orang tidak bisa jadi murid kalau tidak percaya pada Tuhan Yesus. Gak bisa lah. Kau tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau engkau tidak dibasuh dengan darah Tuhan Yesus. Yang lagu itu mahal darahnya apa? Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Darah Tuhan Yesus, darahnya Tuhan sendiri. Bukan darah manusia loh, darahnya Tuhan sendiri. Untuk kau jadi murid itu darahnya Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus enggak mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya, engkau tidak bisa jadi murid. Engkau tidak bisa diselamatkan. Kita tidak bisa. Maka jadi murid enggak main-main, saudara. Banyak orang anggap sepele, ya namanya pemuritan. Saya enggak setuju loh kalau itu disebut komsel, FA, kul. Enggak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab apa? Jadikan segala bangsa muridku. Kalau udah kita bilang pemuritan, itu campur tangan Tuhan ada tuh. Kalau cuma kul, kemarin ada yang orang sharing sama kami, aduh Pak di kul itu kami bersaing-saing Pak. Ada kelompok kaya, ada kelompok miskin. Gak bisa dihindari saudara, karena bukan murid. Kalau murid fokusnya kepada Tuhan Yesus, amin. Bukan kepada siapa kau, siapa aku. Pada Tuhan Yesus, semua sama di hadapan Tuhan Yesus. Nah, kita bersyukur, tetap dikatakan pemuritan. Walaupun pemuritan kita masih perlu diperbaiki satu dengan yang lainnya. Ayat 26.
Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi murid. Menjadi murid lagi. Ternyata apa, saudara? Ternyata Tuhan sedang membandingkan tubuhmu, jiwamu, rohmu, itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan tubuh jiwa rohnya Tuhan Yesus. Makanya kalau kamu membenci tubuhmu itu nggak apa-apa. Demi mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi yang jauh lebih dahsyat. Ini kita lagi didorong nih untuk jadi orang-orang Kristen yang militan, saudara. Jadi kita harus bisa melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus itu segala-galanya. Gak bisa dibayangkan. Lebih tinggi dari langit. Ayo, siapa yang tahu langit? Ya, siapa yang tahu langit ujungnya? Gak ada yang tahu. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku. Itu ada lautan yang dalamnya di atas 10.000 kilometer, 10 kilometer. 10 kilometer itu dalamnya itu masih ada yang lebih dalam lagi. Ya. Lebih luas dari bumi. Walaupun bumi sih nggak terlalu luas ya, tapi buat pengetahuan kita luas karena kita belum kemana-mana di bumi. Baru Alinda ke Rumah 1. Lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus sediakan bagiku. Keren loh, saudara dan saya itu keren. Mendapat kasihnya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ayo kita bangga dengan Tuhan Yesus. Ya, bukan biasa-biasa saja, Dia Tuhan yang luar biasa. Jadi, saudara, biar tambah hari kita tambah cinta Tuhan Yesus. Tambah hari kita tambah hormat pada Tuhan Yesus. Tambah hari kita tambah tunduk pada Tuhan Yesus. Meninggalkan dosa-dosa kita, membenci dosa-dosa kita. Bukan sekedar kita tidak berbuat dosa, kita benci dosa kita. Supaya kita bisa masuk di dalam kasih-Nya Tuhan yang tanpa batas. Setiap kali Tuhan menyuruh kita sesuatu, lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Kau akan melihat karya terbesar dalam hidup. Pengorbanan Tuhan Yesus selamatkan kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami diajar oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus buka pikiran kami dan memampukan kami untuk bertekad, mendeklarasikan apa yang kami terima daripada-Mu. Menjadi murid-Mu mahal sekali harganya, yaitu darah-Mu sendiri Tuhan. Ajar kami untuk menghormatinya dengan sungguh-sungguh. Urapi kami Bapa, firman yang keluar dari mulut-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan tidak melewati kami, tetapi masuk di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami berakar, bertumbuh, dan berbuah 100 kali lipat. In the name of Jesus Christ, di dalam nama Tuhan Yesus we pray. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Ya,
Ini saatnya kami membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, keberaniannya tetap untuk selamanya. Respon ayat persembahan kita baca bersama-sama. Kami percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kami, dan kami tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami mengakui Tuhan Yesus dalam segala perbuatan kami, dan Roh Kudus akan meluruskan jalan kami. Kami tidak menganggap diri kami sendiri bijak. Kami selalu takut akan Tuhan Yesus dan menjauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh kami dan menyegarkan tulang-tulang kami. Kami selalu memuliakan Tuhan Yesus dengan harta kami. Kiranya lumbung-lumbung kami selalu diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberian kami terus menerus kelimpahan air buah anggur dari Roh Kudus. Amin. Doa persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mari kita bawa yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya. Aku warisnya,
depan, satu baris ke depan. Ya, sendalnya dicopot aja dulu. Sepatu nggak apa-apa. Ayo bergandengan tangannya begini. Bergandengan. Ibu Gembala di tengah. Ibu Gembala yang ulang tahun di tengah. Kamu di tengah yang ulang tahun. Ya. Tangannya di pinggang. Tangannya di pinggang. Gandeng di pinggang. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, ku miliknya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Saudara, Tuhan kita punya kehendak loh. Bukan kehendakmu aja, Tuhan juga punya kehendak. Suatu hari Ibu Iin jam 1 pagi loh. Dibangunkan Tuhan untuk pakai pakaian tarian. Lengkap. Jam 1 pagi loh, sendirian. Tuhan bilang, aku mau kamu menari bagiku. Dia lakukan. Ya. Nah itu sebabnya saudara, buka telinga rohanimu. Lebih peka lagi dengar suara Tuhan Yesus. Apa yang dia mau, lakukan. Ya. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul untuk beribadah Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Biarlah kami jadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, Bapa, Tuhan dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Semesta dan ajaiblah karya-Mu Bapa. Adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum pada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Tuhan Roh Kudus. Amin.
Berdoa kiranya gerejamu GBI Hati Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus, penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir stroke, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung, kiranya lutut kami selalu sehat. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Bapa, jadikan kami anak-anak Bapa yang rendah hati, yang menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Biar kami hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, bahkan kesembuhan yang Tuhan berikan bagi seluruh jemaat GBI Kudus, khususnya buat Ibu Nini, biar Tuhan juga menjamah kedua lututnya, menjadi sehat kembali. Berdoa buat keuangan jemaat dan keuangan gereja, tentunya kami tidak akan kekurangan, sebab Tuhan Yesus sumber daripada kehidupan kami. Allahku akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berkat-Mu juga buat persembahan kami, berkat Bapa buat persepuluhan kami, membuka tingkap-tingkap langit dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Kami berdoa buat para pelayan firman-Mu, biar lebih peka lagi mendengar suara-Mu, supaya apa yang disampaikan bukan hikmat perkataan manusia, tetapi firman-Mu sendiri. Berdoa buat seluruh jemaat, jadikan kami jemaat yang militan. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus kuasa. Kami berkata kepada Tuhan Yesus, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Tuhan Yesus, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Roh Kudus melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bapa melindungi kami, Roh Kudus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perlindungan kami. Malapetaka tidak menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Bapa telah memerintahkan malaikat-malaikat untuk menjagai kami di segala jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan membentengi kami. Roh Kudus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus,
Roh Kudus kiranya selalu menyertai kami dan meluputkan kami. Dengan panjang umur Bapa kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami menadahkan tangan kami, menantikan berkat-berkat sorgawi, berkat jasmani kami sehat, berkat rohani kami semakin mengenal kasih karunia keselamatan, berkat materi Tuhan cukupkan berlimpah-limpah. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami berdoa mengucap syukur, hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun lagi umurnya buat Ibu Gembala. Kami berdoa mengucap syukur karena Tuhan sayang sama Ibu Gembala, Ibu Susana Miranti. Tuhan terus memberkati kehidupannya, kesehatannya, sukacita, damai sejahtera, bahkan dia lebih lagi dapat melayani Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, biarlah dengan panjang umur Tuhan kenyangkan dia. Kami memberkatinya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Menara doa puasa GB Hati Kudus, kami berdoa puasa untuk menggenapi firman Tuhan. Yes, yes, yes. Bapa di surga, kasih selalu menyediakan makanan bagi kami setiap hari dengan limpahnya. Kami mengucap syukur atas makanan yang tersedia saat ini setelah kami menjalani puasa hari ini. Mohon berkat Bapa atas makanan dan minuman kami ini. Berkati Ibu Penatua Haryawati yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati Ibu Penatua Krismiati yang mengelola makanan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberi makanan juga kepada mereka yang belum mendapatkan makanan saat ini. Pakai anak-anak-Mu menjadi alat penyalur berkat-Mu. Berkati kegiatan M5000 dalam menyalurkan makanan
bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Terima kasih Bu Haryawati. Tuhan berkati. Waiting for connection. Bluetooth connected.